Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para peserta MSC. Saya ucapkan selamat datang kembali di kelas MSC online angkatan ketiga di tahun 2022 ini. Hari ini adalah kelas kita yang terakhir di materi yang terakhir untuk MSC 1 ya. Bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman sudah siap, masih tetap antusias, semangat untuk menyelesaikan pembelajaran pada malam hari ini? Saya harap semuanya tetap dengan semangat berapi-api ya. Oke, sebelumnya saya ajak dulu, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malam hari ini Engkau memberkati setiap daripada kami, para pelayan-Mu, dan para peserta MSC yang dengan antusias ingin belajar lebih lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon Engkau hadir bersama kami, curahkan urapan-Mu atas setiap pribadi kami. Biarlah kami malam hari ini benar-benar belajar mengikuti semua pengajaran yang diberikan oleh pengajar kami. Kau memberkati pengajar kami juga, kiranya apapun yang diajarkan dapat masuk ke dalam hati kami dan bisa kami praktekkan dan kami ikuti untuk kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau campur tangan dalam segala aktivitas kami malam hari ini. Kau memberkati kelistrikan kami, Kau memberkati koneksi internet kami, juga Engkau memberikan kami hati yang dengan lapang dada, hati yang penuh kasih untuk benar-benar belajar semua pengajaran ini dengan baik ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami, Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir MSC kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, kami percaya ada mujizat-Mu, akan ada banyak peserta-peserta yang akan dijamah ya Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi adalah demi kebaikan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersukacita, haleluya Tuhan, amin. Perkenalkan, saya Hendrik, saya adalah PIC untuk kelas MSC online pada malam hari ini. Jika ada yang membutuhkan informasi ataupun ingin bertanya mengenai MSC online pada malam hari ini, jangan sungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan chat saya secara private di ruang Zoom. Oke, sebelum kita masuk ke pengajaran malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Selama pembelajaran kelas MSC online pada malam hari ini, saya himbau Bapak Ibu Saudara sekalian tetap menghidupkan kamera dalam posisi on dengan postur tubuh tampak dari kepala sampai bahu. Dan saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian jangan menggunakan background yang bisa menutupi wajah Anda, juga jangan memasang foto sebagai pengganti wajah Anda. Ya. Demi kelancaran kelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak melakukan aktivitas lain selama pembelajaran materi MSC kita, misalnya sambil browsing, sambil chatting, sambil bermain game, ataupun sambil makan. Yang terpenting satu lagi, kami tidak perkenankan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti pembelajaran malam hari ini sambil berkendaraan atau sedang menyetir mobil. Karena hal itu sangat membahayakan Anda. Ya, Bapak Ibu boleh menyediakan alat-alat tulis, buku Alkitab, buku MSC, maupun alat-alat pendukung untuk pembelajaran pada malam hari ini supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti pembelajaran pada malam hari ini. Demi kelancaran administrasi, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh meninggalkan tempat selama 5-10 menit maksimalnya. Jika itu pun hanya untuk keperluan yang sangat mendesak, misalnya Bapak Ibu perlu ke toilet, ataupun ada hal yang sangat mendesak. Nah, dengan syarat video tetap dinyalakan. Dan sebelumnya Bapak Ibu harap memberitahukan kepada pihak admin MSC melalui ruang chat Zoom secara private. Oke, sebelum memulai pengajaran malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan motto
MSC Regional Sumatera kita. Saya harus berkualitas, tidak usah di unmute. Sama-sama kita kepalkan tangan kita depan layar, depan kamera kita. Saya hitung sampai 3, mari kita sama-sama ucapkan, saya harus berkualitas. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Terima kasih. Malam hari ini kita sama-sama memanjatkan pujian dan penyembahan kita. Oke, saya persilakan Pak Helmut. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua menyiapkan hati kita, mendudukkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan ya. Saya minta kita semua mengeluarkan suara kita di tempat masing-masing kita ya. Kita angkat pujian ini, kita jadikan sebagai doa kita, minta Tuhan secara khusus malam hari ini menjamah melawat kita masing-masing. Roh Kudus, Kau lagi di sini, mari dalam pujian kami, berembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mari dalam pujian kami, berembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Kudus, urapi, jamahlah setiap hati kami, hadirlah sekarang. Kita ulang sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mari dalam pujian kami, berembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mari dalam pujian kami, berembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, hadirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, hadirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, urapi, jamahlah setiap hati kami, hadirlah sekarang. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, urapi,
Penuhi kami dengan Roh-Mu yang suci. Jamah urapiku, aku butuh Engkau Yesus, aku butuh Engkau Rohku di dalam hidupku. Masihlah ya Rohku, bekerjalah penuhiku, berkaryalah di dalam hidupku. Mengalirlah, mengalirlah sekarang Roh, jamah setiap hati kami, jamah hidupku. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh-Mu, penuhi, oh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
sekarang mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Terima kasih Pak Helmut untuk pujian yang akan membawakannya. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan mengalirkan kepada kita semua malam hari ini. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan belajar materi baptisan Roh Kudus yang akan diajarkan oleh Miss Liliani Anggreni. Beliau adalah Sekretaris Edukasi Regional Sumatera kita. Tanpa lama-lama lagi kita undang beliau. Kami persilakan. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jika terdengar jelas, boleh lambaikan tangannya. Oke, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu Saudara. Oke, saya sudah diperkenalkan oleh PIC. Saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Liliani. Saya adalah full-timer di Gereja Mawar Sharon. Saat ini full-timer di bagian Departemen Edukasi. Sebelum saya masuk di materi terakhir hari ini, saya mau menyampaikan salam hangat dari gembala kita tercinta, yaitu Pastor Maxi dan Pastor Vena. Beliau menyampaikan salam hangat untuk peserta MSC 1 malam ini. Jika Bapak Ibu Saudara yang menerima salam dari pastor-pastornya kita, boleh acungkan jempolnya. Oke. Oke, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya percaya materi malam ini bukan hanya sekedar untuk menambah apa yang hal-hal yang kita ketahui atau bahkan menambah hal-hal yang belum kita ketahui tentang Alkitab. Tapi malam ini materi ini adalah jalan pembuka bagi kita untuk mengenal Allah Roh Kudus lebih dalam lagi. Roh Kudus adalah Allah Trinitas dan tentunya Roh Kudus adalah Allah. Dan baptisan Roh Kudus hari ini kita belajar tujuannya apa supaya kita mengerti tentang baptisan Roh Kudus itu seperti apa dan mengapa ada janji tentang baptisan Roh Kudus. Tentunya malam ini kita akan sama-sama berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, boleh raise hand atau angkat tangannya biar kami boleh melihat yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Oke, saya sudah melihat banyak raise hand. Ya, tetap raise hand supaya kami tahu yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Oke. Nah, jadi kita harus mengerti dulu mengapa kita perlu mengetahui baptisan Roh Kudus. Yang paling pertama kita masuk di dalam Kejadian 1 di mana dikatakan marilah kita. Di situ jelas sudah dikatakan bahwasannya Allah itu sudah ada. Allah Roh Kudus itu sudah ada. Allah Trinitas itu sudah hadir. Dikatakannya begini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita yang di atas sana itu, yang huruf besar itu adalah menunjukkan Allah Trinitas. Dari sejak semula Allah Roh Kudus sudah hadir. Dan fondasinya Allah Roh Kudus bekerja di Kisah Para Rasul setelah kematian Yesus Kristus. Hal ini dikatakan di mana? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, inilah firman Yesus yang diucapkan menjelang dia naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah fondasinya, bahwasanya kita memerlukan baptisan Roh Kudus, kita memerlukannya. Dan setiap orang yang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah kita akan ke Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi? Maksud perkataan Yesus di sana adalah untuk para rasul yang menanti-nantikannya, menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Karena para rasul saat itu tinggal di Yerusalem. Nah, begitu juga dengan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara, menanti-nantikanlah Roh Kudus di tempat Anda sekarang berada, di mana Anda duduk sekarang, di rumah, mungkin di kamar Anda, di ruang kerja Anda, di ruang tamu. Nanti-nantikanlah itu. Nah, firman yang diucapkan oleh Yesus ini digenapi 10 hari kemudian, saat 120 murid itu sedang berkumpul di ruang atas Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa. Hal itu tercatat di mana? Di Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ini fondasinya Bapak Ibu Saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu di Pentakosta. Kemudian turunlah langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Keempat, ini highlight-nya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta itulah dikenal dengan baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus terjadi di situ. Karena apa? Itu adalah sebagai penggenapan dari Matius 3 ayat 11, di mana itu adalah turunnya Roh Kudus. Itu terjadi di loteng. Dan di Matius 3 ayat 11 mengatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini perkataannya siapa, Bapak Ibu Saudara? Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Ini perkataan Yohanes Pembaptis merujuk pada Yesus Kristus. Karena dikatakan Ia yang huruf besar itu yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia yang disebut dengan Yesus. Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu? Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Roh Kudus dikirimkan kepada kita supaya kita menjadi apa? Di Yohanes 14, silakan nanti baca perikopnya. Roh Kudus dijanjikan penghibur, perikopnya itu. Supaya kita tidak menjadi istilahnya yatim piatu di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Anda tidak ditinggalkan oleh Tuhan sebagai seorang percaya. Itu yang diperkatakan oleh Yesus kepada Rasul. Karena Rasul mengatakan kepada Yesus, mereka mengharapkan Yesus tetap hidup, mengharapkan Yesus mengambil, membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Tapi Yesus membukakan mata rohani mereka, membukakan pikiran mereka melihat kepada firman Tuhan lebih besar, di mana dikatakan, kamu akan dijanjikan Roh penghibur. Kamu akan diberikan kuasa. Itu yang dikatakan Yesus. Lalu apa baptisan Roh Kudus itu? Pasti kita muncul pertanyaan, kalau dipenuhi Roh Kudus, apa maksudnya baptisan Roh Kudus itu?
ini pertanyaan lebih jauhnya, saya yakin. Peristiwa di baptisan Roh Kudus yang pertama di loteng Yerusalem itu menggemparkan seluruh penduduk Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu itu merayakan hari raya Pentakosta, di mana seluruh orang yang menyembah Allah Israel itu menuju ke Yerusalem, termasuk diaspora, orang-orang Israel, tapi yang tinggal di luar Israel. Mereka dikatakan diaspora. Mereka dari luar Israel kembali ke Yerusalem. Mungkin mereka sebagian di Roma atau Kilikia dan tempat yang lain, mereka kembali untuk merayakan hari Pentakosta. Kan orang-orang yang mendengar mereka bergaduh, istilahnya ada suara 120 orang kalau ngumpul ya di loteng ya, pasti ribut suaranya, itu menimbulkan kehebohan. Mereka berkerumun di bawah itu, terus mereka menyangka 120 orang itu sekelompok orang yang sedang lagi mabuk gitu. Apalagi mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang diberikan kepada oleh roh kepada mereka. Banyak bahasa, bahkan bahasa yang mereka tidak mengerti. Kemudian Rasul Petrus itu maju ke depan dan berbicara kepada orang banyak itu, yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Rasul Petrus itu maju ke depan, ibaratnya bukan mengklarifikasi, sekalipun mengklarifikasi. Rasul Petrus itu maju ke depan untuk menyatakan kebesaran Allah, yaitu dengan mereka semuanya yang menjadi saksi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Rasul Petrus itu menjelaskan apa yang mereka alami itu, peristiwa baptisan Roh Kudus itu dengan mengutip nubuatan Nabi Yoel. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 begini dikatakan, dikutip di kitab Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Dan matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelumnya datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang dikutip oleh Rasul Petrus. Kenapa Rasul Petrus mengutip bagian kitab Nabi Yoel ini? Karena Rasul Petrus tahu ini adalah bagian penting bagi orang Yahudi. Karena dikatakan tentang hari-hari terakhir itu adalah merujuk pada waktu kedatangan Mesias, Bapak Ibu Saudara. Nabi Yoel itu menubuatkan bahwa kedatangan Mesias itu ditandai dengan terjadinya pencurahan Roh Kudus, terjadinya baptisan Roh Kudus. Dan akhirnya Yesus hadir dan dia mati di kayu salib. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi dengan apa yang dialami oleh 120 orang murid ini, Petrus akhirnya bisa memberi kesaksian dengan tegas bahwasanya Mesias yang dibuatkan itu telah datang, yaitu Yesus yang telah mereka salibkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 lanjut mengatakan begini. Ini ketegasannya Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika Petrus mengatakan kalimat ini, penjelasan Petrus tidak bisa dibantah oleh mereka. Karena mereka melihat sendiri kenyataan yang di depan mata, kenyataan peristiwa baptisan Roh Kudus itu. Mereka melihat sendiri dengan kedua mata mereka sendiri.
dan mereka tidak bisa memikirkannya, peristiwa itu. Bagi mereka itu adalah peristiwa yang ajaib, peristiwa yang menakjubkan. Jadi bolehlah kita mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus itu adalah pernyataan ilahi yang meneguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Saya mau bilang begini, tidak ada kepercayaan lain yang bisa memberikan janji tentang baptisan Roh Kudus kecuali di dalam nama Yesus, kecuali di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang satu-satunya juru selamat yang mengatakan bahwa engkau akan dijanjikan Roh Penghibur, engkau akan diberikan kuasa, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Hanya Yesus yang mengatakannya. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk menjadi saksinya Kristus. Berarti orang percaya di sini dikatakan adalah murid-muridnya, para rasul. Dan itu juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya adalah orang percaya. Yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Ya, Anda adalah orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Silakan turunkan tangannya. Thank you untuk responnya, Bapak Ibu. Anda adalah orang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus ini untuk Anda dan saya. Dan itu berlaku, janji itu berlaku sampai selama-lamanya. Sampai Anda mendapatinya. Yang kedua, bagian B kita masuk, mengapa kita perlu dibaptiskan dengan Roh Kudus? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita baca perkataan Yesus di Lukas 24 ayat 45 yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kebenaran kitab suci terbuka di pikiran murid-murid Yesus sehingga itu menjelaskan keberadaan Roh Kudus, menjelaskan tentang Roh Kudus yang sebelumnya para murid itu tidak paham. Bahkan seluruh orang Israel pada waktu itu tidak paham. Dikatakan begini, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lanjut, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan 49 terakhir, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita perhatikan pembicaraan yang dicatat oleh Tabib Lukas ya. Lukas itu dicatat oleh kitab Lukas itu dicatat oleh Dr. Lukas. Nah, terlihat bahwasanya Yesus itu sudah menetapkan murid-muridnya itu sebagai saksi dari berita Injil. Berita Injil itu yang berisi apa? Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga. Dan lagi hanya di dalam namanya, nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Itulah Injil yang kita dengar sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Yang dulu-dulunya diberitakan oleh para murid, kemudian oleh orang-orang yang membawa kita ke gereja. Mungkin oleh hamba Tuhan, mungkin oleh teman seiman kita, mungkin oleh keluarga kita. Injil itu diberitakan, mereka menjadi saksi Kristus. Makanya, supaya bisa menjadi saksi Kristus, supaya bisa memberitakan Injil, mereka dijanjikan untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dan untuk menerima baptisan Roh Kudus itu, mereka harus tinggal di dalam kota ini. Maksudnya mereka harus stay di kota Yerusalem. Mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka harus ngapain? Bukan berarti tidur, makan, tidak ngapa-ngapain, terus di kamar gitu, tidur, makan, bangun, tidur, makan, bangun. Enggak begitu. Tapi mereka
bertekun dalam doa. Mereka menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Dengan demikian, pada saat kita sudah tahu bagian kedua hal ini menjadi saksi, menjadi saksi yang kemudian untuk menjadi saksi dijanjikan baptisan Roh Kudus, maka kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya adalah murid-murid Yesus. Kalau murid-murid perlu dibaptisan Roh Kudus, karena murid-murid adalah saksi-saksi dari Yesus sebagai Mesias. Berarti Anda dan saya adalah saksi-saksi dari Yesus juga sebagai Mesias. Mesias yang kita tunggu kedatangan kedua kalinya. Nah, tugas dari sebagai saksi Yesus adalah, seperti saya bilang tadi, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dalam namanya. Oke, kita lanjut. Mengapa harus dibaptis Roh Kudus? Terus yang terakhir, dia masuk di C, menjadi saksi yang dipenuhi dengan kuasa ilahi. Bukan yang terakhir ya. Maksud saya, yang terakhir menjadi saksi yang dipenuhi dengan kuasa ilahi itu seperti apa gitu. Saya mau melanjutkan. Nah, pada saat mengangkat para murid dalam jabatan sebagai saksi Kristus, Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka menunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari saudara dan saya. Artinya apa? Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara, juga dipanggil untuk menjadi saksi Injil. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan hanya untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita itu tidak hanya sekedar saya terima Tuhan Yesus, kemudian saya dibaptis, kemudian besoknya saya kebal dosa, besoknya saya tidak ngapa-ngapain, pokoknya begitu saja. Hidup saya sampai mati, selesai. Itu aja, tidak mengapa-ngapain. Tapi justru Tuhan memanggil kita untuk sebuah perubahan hidup. Tuhan memanggil kita itu sebuah perjalanan rohani yang berbeda dari kehidupan masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu tidak pernah hanya merencanakan menyelamatkan kita aja, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan rindu memakai hidup kita untuk menjadi alat keselamatan. Menjadi alat keselamatan, maksudnya kita diperalat oleh Tuhan. Bukan. Alat keselamatan itu maksudnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Jadi nonsens ya, kalau orang mengatakan saya kenal Tuhan, tapi saya belum dibaptis. Nonsens. Karena baptisan itu, baptisan selam itu menyatakan iman kita itu untuk mengikuti langkah Yesus itu adalah sebuah langkah. Ketaatan kita itu mengambil langkah, satu langkah untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kita itu tidak dipanggil bukan hanya diberkati. Ingatnya, Tuhan itu bukan ATM, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa kita sesuka hati itu berdoa kita terus, Tuhan aku mau ini C, B, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Tapi kita juga dipanggil untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita dijanjikan untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Ada 4 kebenaran yang menjadi jawaban mengapa setiap saksi itu harus dibaptis dengan Roh Kudus. Ini kebenaran yang pertama, Bapak Ibu. Karena pada saat kita dipakai Tuhan, pemberitaan Injil atau kesaksian tentang Yesus dijanjikan akan disertai dengan tanda-tanda ajaib sebagai peneguhan bahwa Yesus menyertai para saksinya. Kita disertai tanda-tanda ajaib sebagai peneguhan bahwa Yesus itu menyertai kita pada saat kita bersaksi. Bukan hanya bersaksi, sampai selama-lamanya kita hidup. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan Tuhan memakai hidup kita. Dan hidup kita menjadi lebih berarti.
Alasan yang paling penting sebenarnya adalah kita itu diizinkan Tuhan itu untuk tidak hidup berkekalahan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak lagi kalah melawan iblis, kalah melawan dosa masa lalu kita, tapi bersama dengan Tuhan, kita mengalami perubahan hidup. Itu sebabnya materi 3 yang kemarin, membereskan dosa di masa lalu, itu sebenarnya adalah membereskan setiap pintu-pintu itu supaya kita tidak terhalang dengan pertemuan kita dengan Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwasannya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang menolong, tapi karena dosa kita, karena kesalahan kita itu jadi jauh dari Tuhan. Karena roh kita itu cenderung mau mengikuti rencana si jahat, mau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya itu menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Lalu tanda-tanda apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini? Ini di Markus 16 ayat 17 ini penegasannya. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Maksudnya di sini apa? Mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Bukan berarti besok-besoknya kita kebal dengan racun sianida apa segala macam ya, bukan. Maksudnya di sini adalah ketika kita benar-benar bekerja sama dengan Roh Kudus, benar-benar disertai oleh Tuhan, maka rencana si jahat itu selalu gagal. Oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Dan pada saat kita mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Bukan dalam nama kita ya, tapi sembuh di dalam nama Yesus. Saya mau memberi kesaksian yang paling fresh. Kalau kesaksian yang paling lama banyak sekali, tapi saya mau mensaksikan tentang tanda-tanda. Jadi kalau ngomong soal tanda-tanda mendoakan orang sakit, jadi pada saat yang lalu saya bertemu dengan jemaat di Perintisan Kota, kalau tidak salah di Sidikalang. Dia ke Medan untuk melanjutkan kuliah. Jadi saat itu saya duduk bersama dengan salah satu coach family di GMS Medan, dan coach itu yang menghandle Perintisan Kota tersebut. Terus karena bertemu dengan jemaat tersebut, dia memanggil jemaat tersebut dan mengatakan pada saya, Li, ini kemarin jemaat yang didoakan oleh kamu sembuh gitu. Saya mau tahu maksud perkataannya. Maksudnya ketika mengikuti kelas MSC 1 di materi ini juga, dia mendapatkan kesembuhan. Pada saat itu saya sebelum mendoakan setiap orang-orang peserta MSC yang belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, saya mendapatkan impresi ada orang yang sakit di leher dan disembuhkan oleh Tuhan, dan suara itu akan seperti kretek gitu. Dia akan mendapatkan kesembuhan. Saat itu saya mengatakan kalimat tersebut di kelas MSC 1 yang waktu lalu. Dan setelah sekian lama, saya tidak tahu bahwasanya sudah terjadi kesembuhan di peserta yang ini. Dan pada saat diberikan kesempatan bertemu dengan peserta ini menceritakan, iya, pada saat Cici mendoakan di kelas MSC, itu adalah saya. Saya mempunyai sakit syaraf di leher saya. Dan itu sembuh pada saat didoakan. Betapa luar biasanya ya Tuhan ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan acungkan jempol di tempat Anda. Ya, saya paham dan saya tahu itu bukan atas nama saya, Pak Ibu Saudara, tapi dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus, ketika saya mendoakan setiap peserta MSC, mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saya tidak tahu yang mana, karena saya tidak bisa melihat semua orang. Tapi saya taat dengan suara Roh Kudus, bahwasanya untuk mendoakan orang yang sakit itu. Dan orang itu mendapatkan kesembuhan. Dengan demikian, tanda-tanda ini bukan hanya menyertai pendeta-pendeta kita ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menyertai saya, tapi tanda-tanda ini juga akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Pada saat Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah jawaban pertama mengapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Kalau kita hanya mau ikut Tuhan dan besok-besoknya hidup biasa-biasa, terus hanya mendengar kesaksian orang lain, apa bedanya kehidupan kita dengan kehidupan lama kita? Apa bedanya kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu? Apakah kita mau kembali ke jalan yang berdosa itu? Saya paham di pemikiran Anda malam ini banyak sekali teori-teori yang mungkin Anda sudah pernah pelajari. Tapi saya berdoa dan saya juga meminta kerjasama Anda, Bapak Ibu Saudara. Malam ini mintalah Roh Kudus untuk penuhi Anda. Malam ini mintalah Roh Kudus untuk berbicara pada Anda. Terlalu banyak juga tidak membuat hidup kita bertumbuh. Tapi yang penting adalah kita mengalami jamahan Tuhan. Sama seperti lagu tadi. Jamah setiap hati kita. Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Roh Yesus urapi. Itulah yang perlu kita perlukan di dalam hidupnya kita. Tanda-tanda mujizat yang kita bilang sekarang itu sebagai tanda penggenapan yang ada di Alkitab, pernyataan Yesus di kitab yang lain, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar sebab aku pergi kepada Bapa. Dengan demikian, pemberitaan Injil itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Sama seperti Petrus, Petrus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada akhirnya kita tahu apa? Ketika Petrus bersaksi di luar, berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apakah besoknya kita bertobat akan membawa 3.000 jiwa ke dalam Yesus? Kalau Anda percaya itu terjadi di dalam hidup Anda. Kalau Anda percaya Roh Kudus memenuhi Anda malam ini, membawa seseorang bertobat kepada Yesus, itu yang akan terjadi. Sama seperti Petrus, dia tidak memakai kekuatannya sendiri. Kesaksian dia pun juga bukan kekuatan sendiri. Karena dia dipenuhi dengan Allah Maha Kuasa, kekuatan Roh Kudus. Dan dengan tegas Petrus di sini mengatakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Itu di Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Petrus itu dengan tegas mengatakannya, apa yang dia alami, apa yang diberikan oleh Yesus, Roh Allah, itu untuk semua orang yang mentaati Dia. Orang yang taat akan mendapatkan lebih dari Tuhan. Tapi orang yang bebal hatinya tentulah tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin berputar-putar di padang gurun. Sama seperti bangsa Israel, betapa kerasnya hati mereka. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Malam ini, jangan mengeraskan hati Anda, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi lembutkan hati Anda untuk mendapatkan janji tentang baptisan Roh Kudus dan kemenangan-kemenangan bagi hidup Anda. Ini tadi saya sudah jelaskan di Yohanes 15,
Yohanes 14 tentang penghibur. Bapak Ibu boleh renungkan lagi setelah selesai kelas ini. Saya mau masuk kebenaran yang kedua. Seseorang dapat disebut saksi kalau dia sendiri berada atau mengalami peristiwa yang disaksikannya. Dengan demikian, kesaksian orang itu otentik. Orang bisa disebut bersaksi, bisa disebut saksi Kristus karena dia bersaksi. Tapi pada saat itu terjadi pada saat dia mengalami peneguhan surgawi bahwa Yesus adalah Mesias. Yang terjadi dalam apa? Baptisan Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, tanpa hal itu, maka kesaksian seseorang itu hanya berdasarkan apa kata orang dan bukan berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi, baptisan Roh Kudus ini kita tidak bisa bilang mengatakan, iya kemarin itu si Anu, dia dipenuhi baptisan Roh Kudus, si itu, si A, si B, si C. Kemudian ketika saat mengalami dengan Tuhan, iya kemarin saya dengar kesaksiannya dia diberkati Tuhan, dia mengalami kemenangan, papanya disembuhkan, mamanya mengalami Tuhan, bla bla bla. Mengambil kesaksian orang terus, tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya, hanya mau menjadi pendengar. Kesaksiannya tidak akan pernah menjadi otentik. Bukan berarti kita tidak boleh menceritakan kesaksian orang lain. Boleh. Tapi maksudnya di sini adalah Anda harus mengalami Tuhan. Anda harus mengalami pertemuan dengan Tuhan juga, Bapak, Ibu, Saudara. Sehingga Anda mempunyai kesaksian bagaimana bertemu dengan Tuhan. Barulah itu valid. Baptisan Roh Kudus malam ini yang Anda terima, itu tidak hanya diceritakan, tapi dijanjikan untuk dialami setiap orang percaya. Jadi Anda berhak menerimanya malam ini. Anda berhak. Karena itu dijanjikan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini akan menjadi sebuah pengalaman pribadi kita untuk mengalami Tuhan. Ada amin, Bapak, Ibu, Saudara? Amin. Kalau kesaksian tentang baptisan Roh Kudus, saya mau bersaksi seperti ini. Secara cepat saja saya kesaksian. Saya mengalami baptisan Roh Kudus itu tidak di dalam kelas MSC, Bapak, Ibu, Saudara. Waktu itu saya masih petobat baru bergabung gereja sekitar 3 bulan. 3 bulan, 11, 12, 1, 2. Oh, sekitar 4 bulan lah ya. Nah, itu di bulan 2, Februari tahun 2012. Saya bertobat di tahun 2011, bulan 11 saya baptis. Bulan Februari 2012 saya menerima baptisan Roh Kudus. Tapi di mana? Waktu dulu kita punya ibadah Pro-M. Ibadah Pro-M di GMS Medan itu di Sabtu malam. Nah, saya bukan pas di ibadahnya menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi pada saat jam 9 malam di luar ruang ibadah, di tulisan welcome home. Tepat di tulisan welcome home itu, pada semua orang profesional muda lagi ngobrol, tak apa, ada rencana mau fellowship dan apa. Saya pada saat mengikuti saudara sepupu saya yang sudah lama di gereja, tiba-tiba saya berbicara dengan bahasa yang saya tidak tahu artinya. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiba-tiba saja, tidak ada apa-apa, tidak ada didoakan. Tiba-tiba mulut saya bergetar, mulut saya seolah-olah tidak bisa dihentikan. Padahal saya tidak mendoakannya waktu itu. Sekalipun, padahal di saat teduh saya selalu doakan, Tuhan berikan saya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saya ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Memang pada saat itu, saya saat khotbah malam itu saya menerima doa kelepasan terlebih dahulu. Itu sebabnya penting materi menerima doa kelepasan, membereskan masalah di masa lalu kita. Karena ketika kita beres di hadapan Tuhan, maka tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan, karena dosa kita itu sudah selesai. Makanya kita perlu membeberkan dosa kita secara spesifik. Nah, waktu itu saya sudah selesai di khotbah malam itu.
Selesai khotbah, keluar dari entry hall itu, di ruang entry hall itu, saya tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Waktu itu bahasa roh saya belum seperti sekarang gitu, bukan seperti sikiara patakara bara-bara, bukan seperti ini. Bahasa roh itu tidak bisa dipelajari, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata itu keluar gitu aja, bahkan sepatah kata, seperti jerit-jerit, serapres, kayak seupret gitu. Mungkin orang bilang nggak mungkin bahasa roh itu nggak mungkin. Tapi itulah bahasa roh. Kenapa? Tandanya apa? Saya menangis dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Damai sejahtera itu sama seperti saat kaki saya menginjakkan ke gereja pertama kali. Ada rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh harta. Tidak bisa diisi oleh apapun. Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hari itu kepenuhan Roh Kudus. Waktu itu saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan biar Bapak Ibu tahu ya, bahasa Roh Kudus itu, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Coba Anda sendiri tanpa pikir apa-apa, coba ucapkan kata-kata yang tidak mempunyai artinya. Praktekkan, tidak akan pernah bisa. Karena bahasa roh itu diberikan oleh Tuhan. Jangan bilang kalau bahasa roh itu bahasa setan. Tidak ada yang seperti itu. Hati kita harus benar melihat kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Roh Kudus itu tidak pernah berhenti bekerja sampai Kisah Para Rasul. Kalau Anda mengatakan Anda percaya Allah Trinitas, tapi kalau tidak percaya dengan bahasa roh, itu nonsens. Sekali lagi saya bilang mustahil. Kenapa? Karena Allah Trinitas sampai bekerja sampai sekarang. Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Makanya ada bahasa roh. Karena Tuhan mau hidup kita berkemenangan di dunia ini. Tuhan masih mau kita mengalami mujizat, masih mau membuat kita mengalami kemenangan hidup di dunia ini. Gak mungkin percaya Roh Kudus tapi tidak percaya dengan bahasa roh. Anda menghentikan karya Tuhan di dalam hidup Anda. Itu permasalahannya. Yang ketiga, kebenarannya mengapa kita harus dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus menjadi jaminan rohani untuk sampai kita penggenapan dari seluruh janji Allah dalam keselamatan. Mari kita perhatikan ayat yang di bawah ini, Efesus 1 ayat 13. Saya langsung aja ngomong intinya. Dikatakan bahwasannya kita diberi mendengar firman Tuhan, Injil keselamatan, kemudian dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan tentang jaminan. Mengapa begini? Karena pada zaman Kisah Para Rasul, kalau dulu mereka mendengarkan Injil pertama kali, mereka itu langsung terima keselamatan, ditantang untuk terima keselamatan. Kemudian setelah terima keselamatan, mereka diajak untuk dibaptis selam. Kemudian langsung didoakan baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 hari itu. Mereka lakukan semuanya itu. Dan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka itu menjadi jaminan kita, bagian kita itu memperoleh seluruhnya. Penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu sebenarnya tanda jadi bahwasannya kita itu sepenuhnya sudah menjadi milik Allah. Pada saat kita menerima Yesus, maka kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itulah menjadi jaminan hidup kita untuk terus hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan. Sama seperti berarti 2 ayat ini juga adalah sebuah kepanjangan dari kelas MSC 1 nih, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kisah para rasul itu memberitakan semuanya dalam 1 harian. Kelas MSC-nya dibagi 4 minggu. Bayangin. Semuanya dilakukan oleh para rasul dalam 1 hari, tapi kita dibagi kelas ini dalam 4 minggu. 4 kali pertemuan. Kemudian sebagai apa tanda janji ini? Ya supaya kita itu menerima berkat Abraham. Di mana iman kita itu menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di Galatia
3 ayat 14. Jadi secara rohani kita adalah ahli waris kerajaan sorga juga sama seperti Abraham itu. Karena Abraham nggak dibilang bapak bagi Israel kan, tapi bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa berarti untuk kita juga. Kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Sama seperti Abraham. Ahli waris kerajaan sorga. Yang terakhir, kebenaran keempat, menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah, tempat Allah berdiam di dalam diri kita. Kalau kita hari-hari ini masih melakukan dosa, ingatlah sebuah fakta kenyataan ini. Anda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti ada Roh Kudus yang diam di dalam Anda, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus berdiam di dalam diri Anda dan menyaksikan Anda bagaimana Anda menyakiti tubuh Anda sendiri, yaitu dengan berbuat dosa, kembali kepada kebiasaan lama. Karena Roh Kudus diam di dalam dirinya kita. Jadi hari ini kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kita tahu kenyataan ini. Ayo jaga hidup kita di dalam kekudusan. Jaga hidup kita bebas dari dosa. Bukan berarti besok-besoknya kita seperti apa ya, orang aneh. Ini tidak boleh Tuhan. Bukan, kita bukan yang seperti itu. Tapi hiduplah dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau kita tahu ada alarm dari Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan, hati kita nggak damai sejahtera. Jangan melakukan hal itu. Supaya kita tidak berdosa. Supaya tidak mencemarkan tubuh kita. Kenapa? Tubuh kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda yang hari ini masih berpikiran bunuh diri, Anda harus sadar bahwasannya Anda hari ini tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi Roh Kudus, hiduplah untuk Roh Kudus. Karena Roh Kudus hidup di dalam Anda. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dapat impresi ini. Tapi nanti di akhir saja. Nah, kebenaran ini semua sangat luar biasa. Sebab kalau kita mendengarkan janji keselamatan, kebanyakan masalah itu hanya soal sorga aja. Di agama lain kita juga mendengar bagaimana supaya kita tidak masuk neraka. Kita hanya tahu bagaimana cara pokoknya jangan sampai ke neraka. Beda di dalam Yesus. Di dalam Yesus keselamatan kita itu untuk diri kita manusia seutuhnya. Seutuhnya itu gimana? Tubuh kita itu juga seutuhnya. Yang berarti penebusan Kristus terjadi pada diri kita secara seutuhnya, yaitu tubuh kita dikuduskan, jiwa kita disucikan, dan roh kita diperbaharui. Jadi bukan untuk nanti, untuk mati, tapi sekarang. Penebusan Kristus itu sekarang. Untuk kita sekarang hidup di dalam kemenangan. Makanya baptisan Roh Kudus itu dijanjikan dan diberikan melalui Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus kita ditebus dan dilayakkan sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Baptisan Roh Kudus diberikan untuk semua orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya tantang Anda, Bapak Ibu Saudara, yang belum mengambil langkah ketaatan untuk dibaptiskan. Kalau Anda memang mengatakan, di mulut Anda mengatakan percaya pada Tuhan, Anda mengatakan mengasihi Tuhan, ambillah langkah ketaatan untuk dibaptis. Kita tidak bisa hidup di dua perahu yang berbeda. Kaki kita tidak bisa menginjak dua perahu. Yesus juga mengatakannya, Anda tidak bisa melayani dua Allah yang berbeda. Anda harus memilih malam ini. Kalau Anda di kota perintisan, tolong hubungi PIC kota Anda dan katakan saya mau dibaptis. Kalau Anda di GMS Medan, tolong hubungi admin edukasi juga, atau yang di perintisan kota juga boleh hubungi admin edukasi untuk mengatakan mau dibaptis, baptis selam, mengambil langkah ketaatan. Jadi baptisan Roh Kudus itu untuk semua orang yang percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan.
Jangan mengatakan, iya saya percaya Yesus, tapi saya tidak mau dibaptis. Apaan? Itu Anda itu kayak seolah-olah mau manipulatif gitu. Seolah-olah Anda lagi mencoba menegosiasi, mau menginjak dua perahu yang berbeda gitu. Nah, hari ini saya mau mengatakan berarti bahwasannya baptisan Roh Kudus diberikan untuk semua orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang percaya kepada Tuhan, bukan kepada orang asing. Tidak dikatakan firman Tuhan, baptisan Roh Kudus diberikan pada orang yang lagi jualan ubi, yang lagi berjalan-jalan di tengah jalan, yang di luar sana enggak. Baptisan Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, murid Yesus. Anda dan saya adalah murid Yesus. Yang percaya kita semua adalah murid Yesus, boleh acungkan jempolnya? Yes. Kita adalah murid Yesus. Yang di bagian D, setelah kita menerima baptisan Roh Kudus, maka yang harus dilakukan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita waktu lalu sudah dijelaskan apa itu dosa, penyembahan berhala, sihir, dan segala macam, maka hari ini kita lebih baik mengetahui bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kayak sebuah pilihan. Maksudnya, kalau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu adalah pilihan. Berarti harus itu bukan pilihan. Kenapa? Itu adalah jalan yang disediakan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan, oleh dosa lagi. Karena posisi kita itu sudah diangkat Tuhan sebagai saksi Kristus. Sudah dari murid Tuhan. Maka hidup kita itu harus memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah sebuah pilihan, tapi adalah sebuah keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan itu bukan keputusan lagi, tapi jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Supaya kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Jadi, teguhlah dalam keputusannya kita, dan komitmenlah dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita sama seperti Adam dan Hawa yang dulu gagal menjaga kekudusan hidup. Dan yang puji Tuhannya Adam dan Hawa dan keturunannya sampai semuanya ditebus oleh Tuhan, oleh kedatangan Yesus. Itu ditebus. Orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang baik, tapi imannya yang percaya pada Tuhan. Teguh di dalam Tuhan. Kalau kita tahu kemarin di Galatia itu perbuatan daging itu apa semuanya, maka kalau hidup di dalam bersama Tuhan berbeda. Karena apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu menjauhi keinginan daging. Tidak ada dosa. Tidak ada lagi kebiasaan buruk. Bahkan tidak ada keinginan untuk mencari Allah yang lain. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya itu terus meluap-luap untuk mencari Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau kita itu benar-benar menyembah Tuhan? Bagaimana kita tahu kita mau dibaptis oleh Roh Kudus? Kan kita harus menyembah Tuhan. Orang yang benar-benar menyembah Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan otomatis, karena cinta sama Tuhan, dia juga cinta Alkitab yang dimilikinya. Alkitab yang berisi firman Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya agak keras malam ini, tapi saya ngomong ini demi kebaikan Anda. Saya dicaci pun, saya juga yang tidak dapat apa-apa. Saya malahan rugi. Mungkin hati saya akan tidak damai karena dicaci. Tapi saya akan kuat bersama dengan Roh Kudus. Karena saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda hari ini menerima kebenaran firman Tuhan, Anda yang bertumbuh, dan kami tim edukasi sangat bersukacita melihat pertumbuhan Anda. Bagi kami itu adalah sebuah kemenangan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam kekudusan dan senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa? Menghasilkan buah.
buah Roh Kudus yang matang di dalam diri kita. Makanya ada istilah dewasa rohani, buah yang matang. Kalau belum buah yang belum matang itu belum dewasa rohani. Jadi buah itu apa aja? Buah roh, yaitu kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semuanya itu adalah pribadi, karakternya Yesus. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, maka karakter Yesus yang seperti itu ada di dalam hidupnya kita. Bukan lagi yang kedagingan tadi, penyembah berhala, iri, keras kepala mungkin, percabulan, perselisihan, dan sebagainya. Bahkan egois, itu bukan lagi kita. Tapi orang yang hidup bersama dengan Roh Kudus, memiliki buah roh. Dan paling dasar sifat karakter Kristus adalah kasih. Dan pastinya sifat itu tertanam dan bahkan terlihat semakin kuat di dalam kehidupan kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal-hal itu akan semakin terpancar di dalam hidup kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menggantikan apa? Menggantikan sifat natural yang terpancar dari kedagingan. Jadi sifat natural yang terpancar dari kedagingan itu digantikan dengan semuanya, dengan buah roh. Makanya kita baru bisa bersaksi bahwa kita memiliki kehidupan yang baru. Kita tidak bisa bilang kita memiliki kehidupan yang baru kalau kita saat itu belum bertobat dari dosanya kita. Mungkin dari antara kita masih suka berbohong. Mungkin di antara kita itu masih memikirkan, ini muncul lagi di pikiran saya, bunuh diri. Saya nggak tahu. Apakah mungkin Anda di antara Anda yang mau bunuh diri malam ini atau hari-hari besoknya? Kita dikuatkan oleh Tuhan malam ini. Lalu Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mengapa kita itu bukan dihimbau ya? Mengapa kita itu terus didorong oleh firman Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam pimpinannya, supaya kita tidak mendukakan Roh Allah yang hidup di dalam kita, Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Hati-hati dengan perbuatan dan keputusan di dalam hidupnya kita. Karena itu membawa bukan hanya masa depan kita, tapi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yang tanda seseorang menerima baptisan Roh Kudus, tanda yang menyertai seseorang ketika dibaptis dengan Roh Kudus adalah bahasa roh. Kita sudah tahu dari awal jelas tadi, bahasa roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Kisah Para Rasul 10 ayat 44, kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat 6, saya highlight, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakannya. Kemudian turunan Roh Kudus ke atas mereka, semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kemudian pada saat Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, mulailah berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di sini peristiwa jelas di sini adalah baik tidak tumpang tangan maupun tumpang tangan. Ketika Roh Kudus turun, maka setiap orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sebagaimana diberikan Roh Kudus kepada mereka. Jadi bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nggak diberikan oleh saya, apalagi Departemen Edukasi ya. Jangan bilang ke yang lain, mau bahasa roh, kamu ikut aja MSC 1, di situ ada pelajaran bahasa roh. Ya memang benar, bukan bilang nanti di situ bagaimana dikatakan apa itu baba ta bla 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 ta apa gitu. Nanti diajari sana, kamu ikut aja gitu. Yang pokoknya nanti diajarin kata-kata yang bukan. Roh Kudus yang memberikannya. Malam ini saya akan membuktikannya pada Anda. Roh Kudus akan bekerja. Bukan karena saya
yang memimpin, tapi karena Roh Kudus memang hadir di tengah-tengah Anda saat ini. Dan saya tahu Roh Kudus bahkan mungkin sudah mulai menegur beberapa area kehidupan Anda yang mungkin saya tidak sebutkan juga. Malam ini bereskan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita dapat dibaptis dengan Roh Kudus. Ini ya, bagaimana kita dapat dibaptis dengan Roh Kudus. Ini ada di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ini caranya bukan satu bla bla bla, bukan ya. Ini yang pertama. Bagaimana kita dapat dibaptis dengan Roh Kudus. Pertama, percaya bahwa Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Sekali lagi saya tekankan, percaya bahwa Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Orang percaya itu siapa? Anda dan saya. Yang kedua, haus, sungguh-sungguh merindukan untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Milikilah kehausan rohani untuk mengalami Tuhan malam ini. Untuk mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Menginginkan Tuhan dalam hidup Anda. Menginginkan Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga, meminta dengan iman. Iman itu tidak donat yang berlubang atau donat yang atau istilahnya tidak full, bulat, benar-benar bulat. Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana meminta dan menerima iman itu di Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ayat yang itu berbicaranya. Menerima dengan iman. Kalau kamu meminta, maka kamu akan menerimanya. Tuhan itu tidak pernah memberikan ular kepada anak-anaknya, tapi Tuhan itu memberikan roti. Supaya kita apa? Makan dengan kenyang, Bapak Ibu Saudara. Jadi, percaya, haus, meminta dengan iman, dan menerima dengan iman. Terimalah. Hari ini sungguh-sungguh terimalah dari Tuhan. Jangan ragu. Kalau malam ini kita benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Asalkan kita percaya pada pekerjaan Roh Kudus. Jadi, kalau Anda memang percaya, terimalah malam ini. Kalau malam ini belum terima, besok-besoknya tetap percayalah, janji itu tetap untuk kita orang percaya. Karena mungkin besok-besoknya Anda bisa terima di toilet loh. Atau barangkali mungkin terimanya pas perjalanan gitu. Kalau Anda mungkin baca biografi Pastor Philip ya, kalau saya tidak salah ingat. Beliau terimanya di toilet. Jadi masing-masing perjalanan rohani dengan Tuhan berbeda. Tapi malam ini jadikanlah momentum Anda bertemu dengan Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, pengajaran fondasinya sudah selesai di sini. Kita akan masuk dalam sesi mendoakan. Saya minta Anda tidak miss satupun dari sesi ini. Benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya akan minta Pak Helmut untuk mimpin kita dalam pujian. Saya akan mimpin dalam doa, dan tim edukasi akan unmute untuk mendukung kita dalam bahasa roh. Dan pada saat saya doa, Anda ikuti doa saya. Saat saya berkata amin, tidak ada seorang pun yang boleh berkata bahasa lain, bahasa Indonesia ya maksudnya. Bahasa Hokkien juga nggak boleh ya. Kecuali saya yang memimpin doa. Anda yang sudah menerima bahasa roh, tetap berbahasa roh. Karena ketika Anda bahasa roh, yang sudah menerimanya, Anda sedang mendukung saudara Anda yang sedang meminta kepenuhan Roh Kudus. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Yang paham boleh lambaikan tangannya? Oke. Silakan Pak Helmut untuk pimpin kita dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu, kita angkatkan pujian ini ya. Kita jadikan doa kita kepada Tuhan untuk menjamah kita, membasuh kita, bahkan membaptis kita di dalam roh.
jiwaku haus akan Engkau. Rindukan selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalihilah kuasa Roh Kudus, mengalihilah di tempat ini, mengalihilah ya Roh Kudus, pulihkan, mengalihilah kuasa Roh Kudus, mengalihilah di tempat ini, mengalihilah ya Roh Kurindukan selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalihilah kuasa Roh Kudus, mengalihilah di tempat ini, mengalihilah Roh pulihkan, mengalihilah kuasa Roh Kudus, mengalihilah di tempat ini, mengalihilah Roh mengalihilah kuasa Roh Kudus, mengalihilah di tempat ini, mengalihilah Roh Baptisaku dengan Roh Kudus yang pulihkan
jamah baptiskan apa yang di dalam Jamah setiap umat-Mu Tuhan saat ini. Jamah Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan hidup kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Bahkan bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Tiap peserta Tuhan hari ini mengalami lawatan Tuhan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Teruslah bekerja Allah Roh Kudus. Lawat setiap umat-Mu. Lawat setiap umat-Mu. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Mau sih. Nanti kok ini di tempat ini. Ya rapata karapata. Di tempat ini Penuhi Tuhan hidup kami. Saat ini saya mau mengajak, seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya, ikuti tangan saya. Satu tangannya lagi letakkan di dada Anda. Letakkan di dada Anda. Ikuti doa saya. Setelah saya berkata amin, maka tidak ada satupun yang berbahasa Indonesia, bahasa Hokkien atau apapun, kecuali saya bahasa Indonesia karena saya memimpin dalam doa. Tim edukasi siap-siap unmute untuk mendukung saudara seiman kita dengan berbahasa roh. Mari kita mulai doanya. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Kalau aku adalah orang yang mungkin kurang mempercayai dengan bahasa roh. Tapi malam ini aku jadi percaya oleh karena pemberitaan firman, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, penuhi aku Tuhan dengan roh-Mu, dengan tanda berbahasa lidah. Baptiskan aku Tuhan, Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah. Aku terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus.
Amin. Syakarapata kaya rararapata kaya rararapata kaya rarapapapapapapapapa. Kiri rarabata kaya rana syakara bara 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 bara. Kiri harara bara 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 bara. Kiri harara bara 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 bara. Penuhi Tuhan umat-Mu Tuhan. Tani Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi lawat umat-Mu Tuhan. Penuhi mereka roh-Mu. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Penuhi Tuhan. Kita berhenti sebentar. Yang barusan menerima baptisan Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi supaya kita tahu, tim edukasi. Yang barusan menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Praise the Lord, saya sudah melihat ada yang mengangkat tangan. Yang belum menerima, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang tadi mengangkat tangan boleh turunkan tangannya. Yang belum menerima, kita mengangkat kedua tangan kita lagi. Kita berdoa sekali lagi. Kalau pintu diketuk, nggak cukup sekali kan? Pasti perlu beberapa kali kan? Ayo kita doakan, kita ketuk. Undang Tuhan hidup masuk di dalam hidup kita. Kita mengangkat tangan kita, kita berdoa sekali lagi. Kita mengangkat tangan kita, kedua tangan kita. Kita sama-sama pejamkan mata, benar-benar minta sama Tuhan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan, baptisan Roh Kudus sebagai bahasa doaku. Aku mau jadi saksi-Mu Tuhan. Aku ingin dipakai oleh-Mu Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan Roh-Mu. Baptiskan aku dengan Roh-Mu. Dengan tandanya berbahasa lidah. Aku terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Syakarapata kaya rara bara pata kaya rara bara 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 bara. Kiri rara bara 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 bara. Penuhi Tuhan umat-Mu Tuhan. Sikira rara bara 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 penuhi. Kiri rara bara 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 bara. Sila bara 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 bara. Penuhi kita dengan Roh Kudus. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Sikira rara bara 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 bara. Sikira rara bara 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 bara. Kaya rara bara bara kaya. Penuhi Tuhan umat-Mu. Sikira rara bara umat-Mu Tuhan, hidup mereka Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dipakai hati-Mu Tuhan, jadikan hati-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka Tuhan, syara bara 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 bara
menerima baptisan Roh Kudus yang barusan menerima baptisan Roh dengan tanda berbahasa roh, yang barusan yang doa kedua kalinya, yang barusan menerima boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang doa kedua kali, apakah ada yang barusan menerimanya? Ya, saya sudah melihat ada orang yang mengangkat tangannya. Puji Tuhan, praise the Lord. Praise the Lord, turunkan tangannya Bapak Ibu Saudara. Mulailah gunakan bahasa roh itu di dalam saat teduh kita, sama seperti yang diajari oleh pengajar kita di materi kedua. Di saat teduh kita ada apa aja? Bahasa roh, berdoa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pakai itu setiap hari di dalam saat teduhnya kita. Sebelum saya tutup dalam doa, sama seperti saya bilang tadi, saya dapatkan impresi, jika di antara Anda yang memang mungkin saat ini berpikiran ingin mengakhiri hidup Anda, jika itu Anda adalah orangnya, angkat tangan Anda dimanapun Anda berada. Saya tidak meminta apa-apa, minta kerendahan hati Anda aja untuk mengangkat tangan Anda. Yang kedua, saya mendengar kata 5. Entah 5 ton, 5 kilo, 50 apa, pokoknya angka 5. Mungkin Anda yang sedang menantikan deal atau orderan untuk bisnis Anda akan mendapatkan angka 5 ini dalam bisnis Anda. Ada orderan 5 ini. Mungkin 5 biji, atau 5 ton, 5 kilo, saya tidak tahu. Tapi jika itu adalah Anda orangnya, angkat tangan Anda. Saya juga ingin mendoakan orang yang saat ini mengalami sakit punggung, sudah terlalu lama sakit punggung. Setiap kali kalau bekerja atau duduk terlalu lama, kelelahan, Anda sakit punggung. Jika Anda adalah orangnya, boleh angkat tangan Anda. Tim edukasi boleh minta tolong untuk kasih tahu saya apakah ada orang yang mengangkat tangannya. Dari 3 hal ini, apakah ada orangnya, orang yang ingin mengakhiri hidupnya, orang yang sedang menantikan order. Mungkin ini tidak bisa dikatakan ya, tapi ini pasti Anda dapatkan. Kemudian yang terakhir, Anda yang sakit punggung. Apakah ada tim edukasi? Wah, sampai peserta bantu saya melihatnya. Jika Anda orangnya, angkat tangan Anda. Saya sudah melihat orang-orang yang mengangkat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini Tuhan, aku berdoa untuk orang Tuhan sakit punggung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap punggungmu yang sakit yang sudah lama, silakan pegang punggungmu yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan setiap sakit punggung yang membuat punggung bengkok, aku perkatakan bengkok itu diluruskan di dalam nama Tuhan Yesus. Lurus setiap tulang-tulang yang bengkok di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhanmu. Saat ini juga aku berdoa untuk orang-orang yang mungkin menanti orderan Tuhan dari bisnisnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bisnis mereka Tuhan, untuk memperluas kerajaan sorga Tuhan. Aku percaya bisnis mereka untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang-orangnya Tuhan, bahkan untuk pengerja mereka. Aku berdoa, orang yang menerima nubuatan angka 5 ini, mungkin angka 5 ton, 5 kilo, atau apapun itu Tuhan,
yang terjadi dalam orderan bisnisnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan. Orderanmu akan sebanyak itu, tapi ingatlah angka dari orderan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan, dan jangan lupa untuk memberkati setiap orang-orang yang bekerja untukmu. Karena orderan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang bekerja untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini aku juga berdoa Tuhan untuk orang yang menginginkan akhir hidupnya. Mungkin dia sakit Tuhan, dia depresi Tuhan, dengan perlakuan yang dia terima Tuhan. Dia mungkin Tuhan tidak tahu bagaimana Tuhan untuk menyelesaikan rasa sakitnya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini kau datang ke tempat MSC, ke kelas MSC, malam ini engkau harus percaya bahwasanya Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin memakai hidupmu. Jangan menyerah. Karena setiap orang mempunyai prosesnya. Proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mau mengakhiri hidupmu. Karena Roh Kudus hidup di dalam dirimu. Roh Kudus akan memimpin engkau menuju kemenangan. Jangan ragu untuk mengikuti Tuhan. Mungkin rasa sakit itu tidak akan langsung hilang karena mungkin peristiwa itu kembali terus berulang-ulang. Mungkin karena sakit menderita apa. Tapi ingatlah, Roh Kudus juga tidak mengizinkan adanya perpecahan atau perpisahan yang terjadi. Ingat, Roh Kudus akan memakai hidupmu. Engkau harus kuat sama seperti Deborah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku memateraikan setiap doa ini semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap jemaatnya menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Aku mempersembahkan Tuhan. Kelas malam ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bekerjalah Allah Roh Kudus. Bekerjalah Allah Roh Kudus. Teruslah Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Materaikan materi malam ini Tuhan. Menjadi loh batu. Sehingga mereka ingat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama percaya katakan amin. Saya kembalikan ke Ko Hendrik. Silakan. Shalom. Thank you ya untuk pengajaran malam hari ini. Saya percaya semuanya diberkati. Apalagi tadi saya lihat di saat kita sesi ministry tadi, saya lihat banyak peserta kita yang mendapatkan baptisan Roh Kudus. Percaya bahwa itu adalah ungkapan dan adalah kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dipakai ya. Bahasa rohnya dipakai, jangan disimpan. Jangan pernah merasa malu karena itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memakainya, satu waktu dia akan hilang. Ya. Jangan pernah merasa malu. Walaupun masih awal-awal ya. Oke. Juga tadi saya lihat para peserta serius sekali untuk mengikutinya. Terima kasih juga sampai ada yang tadi saya lihat juga benar-benar mengikuti pembelajaran malam ini walaupun sedang di luar negeri, ada yang sedang menemani orang tuanya, sedang berobat, menjaga orang tuanya, tapi mempunyai hati untuk ikut malam hari ini. Saya berterima kasih sekali. Saya percaya kita semua diberkati ya. Juga yang tadi disampaikan oleh pengajar kita, Ciliani tadi, itu ada yang sakit punggung. Saya percaya juga pasti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga ada berkat, angka 5, percaya dengan iman, pasti dapat. Apakah 5 ton, 5 kilo, 5 triliun, 5 miliar, kita nggak tahu ya. Oke, jadi percaya pasti ada berkat itu. Juga saya mengingatkan kembali
Mungkin malam ini ada dari para peserta kita yang mungkin ada kepikiran untuk bunuh diri, jika sudah didoakan. Ingat, hidup kita berharga ya. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Oke. Terima kasih Aci Liliani. Sebelum kita menutup kelas malam ini, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Syarat kelulusan MSc 1 adalah menghadiri seluruh materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Jika ada materi yang belum diikuti pada angkatan kali ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat mengulang hanya materi yang belum diikuti tersebut pada kelas di angkatan selanjutnya. Di mana rentang waktu toleransi yang kami berikan untuk mengulang kelas tersebut adalah maksimal 12 bulan dari kelas terakhir yang Anda ikuti. Jika lebih dari 12 bulan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian harus mengulang kembali. Ya, materi dari awal, seluruhnya, jika lewat dari 12 bulan. Tugas akan diberikan oleh tim admin edukasi kami dalam bentuk link Google Form di grup WA setelah kelas selesai dan boleh dikumpulkan paling lambat minggu depan di hari Selasa jam 16.00 WIB. Kami menginformasikan kembali kepada setiap peserta MSc mengenai syarat-syarat untuk penerbitan NIC di Gereja Mawar Saron kita, yaitu sudah lulus New MSc 1, yaitu New MSc 1 itu yang sekarang kita ikuti ini. Kemudian kehadiran di Connect Group minimal 8 kali. Berhubung malam ini adalah materi yang terakhir, kami mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa foto bersama sebagai dokumentasi kita di MSc online ini, MSc 1 angkatan ketiga di tahun 2022 ini. Saya minta semuanya persiapkan dirinya baik-baik dengan pose yang terbaik. Kamera on ya, on. Pasang muka yang terbaik. Nanti akan dipimpin oleh host kita, Kodani. Saya persilakan ya. Kodani, silakan Kodani. Kodani. Ya, kita akan mulai dokumentasi dengan hitungan ketiga. Bagi yang belum on kamera, boleh segera di-on-kan, biar kita bisa cepat ambil fotonya. Oke, kita mulai ya dengan aba-aba. Ini saya ambil 3 kali, karena ini ada 3 page. Jadi nanti yang sudah diambil fotonya, nanti saya akan berpindah page, harap tunggu sebentar sampai aba-aba dari kami ya. Terima kasih. Ini page pertama, kita mulai ambil posisi yang terbaik. Ibu Ani Esther, boleh ambil posisi yang terbaik. Oke, 3, 2, 1. Ya. Oke, ini saya lanjut ke page 2. Oke, yang di page 2, Ibu Winda, kameranya belum on nih. Oke. Ibu Cindy Aulia, boleh diturunkan sedikit kameranya. Oke. Ini Andre Yoel, belum ada di tempat ya, 005. Oke. Kita langsung aja, karena yang 005 belum ada di tempat, dengan aba-aba ketiga ya. 3, 2, 1. Oke. Sekarang halaman ketiga. Oke, kita mulai dengan hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke. Terima kasih, Bu Dani. Saya mau mengingatkan kembali sebelum kita akhiri malam hari ini. Ada, oke, ini syarat kelulusan MSc kita ya.
Oke, saya mau sampaikan, tolong bagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang masih belum otorisasi aplikasi GMS di handphone Anda masing-masing, supaya kami tim admin bisa mengisi absensi Anda. Ya, karena masih ada sekitar 21 peserta yang masih belum melakukan otorisasi di aplikasi GMS ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu Saudara sudah mendownload aplikasi GMS, kemudian mengisi data, setelah melakukan langkah-langkah otorisasi, kami tim admin bisa menginputkan absensi Anda. Jadi nanti Anda bisa pantau, Anda bisa cek sendiri kehadiran Anda di MSC 1 ini, materi-materi apa saja yang sudah Anda ikuti, dan materi apa yang tidak lulus. Ya, itu akan menjadi catatan record kita selama kita adalah jamaah GMS. Ya, nanti di sana perkembangan pembelajaran Anda akan terpantau dengan baik. Anda bisa mengecek sendiri dan Anda bisa menggunakan fasilitas yang sudah tersedia di aplikasi GMS kita. Itu banyak sekali. Ya. Jadi jangan lupa untuk otorisasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih tidak mengerti, silahkan tanyakan ke admin atau bisa lihat di grup WA kita. Saya percaya admin-admin kita sudah men-sharekan dalam video YouTube, jadi Anda tinggal klik saja, ikuti langkah-langkahnya, sederhana sekali. Kalau menemui masalah atau menemui kendala masih tidak mengerti, silakan hubungi admin. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup malam hari ini, saya minta pengajar kita, Ci Liliani, untuk doa bagi kita semua ya. Silakan, Ci. Ya, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan, kemanapun engkau pergi, dari rumah, sekolah, bahkan tempat kerjamu, di perusahaan, mau di pabrik, maupun di ladang, maupun apapun profesimu. Dengan kedua tanganmu, engkau dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama-sama percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas MSC 2. Oke, demikianlah akhir dari kelas MSC online. Pada malam hari ini, saya mewakili tim edukasi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti pembelajaran mulai dari materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4 dengan baik sekali. Jadi, pastikan Anda semua mengerjakan tugas juga hadir, sehingga Anda bisa dinyatakan lulus di MSC 1 ini. Ya. Dan kami menunggu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mengikuti pembelajaran berikutnya di MSC 2 ya. Nanti akan dibuka, silakan nanti mendaftar kembali di MSC 2. Terima kasih. Selamat untuk kelulusan Anda semua yang telah mengikuti dari awal sampai akhir.